Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta taraka ummatahu ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mulai, saya ingin melempar pertanyaan. Ada yang bisa sebutkan contoh-contoh ibadah? Silahkan. Contoh ibadah, bukan pengertian, contohnya aja. Apa? Sholat, terus puasa, terus apa? Wakaf, zakat, ada lagi? Haji, ada lagi? Hah? Apa? Apa? Bekerja, bisa, bekerja, bisa. Karena menafkahi diri sendiri bagian daripada ibadah. Apa? Hadir di majelis ilmu, betul. Ada lagi? Apa? Apa? Zikir, ada lagi? Hah? Apa? Berbakti kepada orang tua, betul. Nikah, betul. Makan bisa kalau niatnya untuk menopang ibadah kita, bisa. Subhanallah. Dari 90% jawaban contoh ibadah semuanya adalah ibadah anggota badan. Gak ada yang menjawab tawakal, gak ada yang menjawab cinta, gak ada yang menjawab pasrah, berserah diri, gak ada yang menjawab berharap, gak ada yang menjawab bersabar. Sabar ini bagian dari ibadah. Sabar ini bagian dari ibadah. Kebanyakan kita memahami sabar itu adalah keadaan ketidakmampuan. Keadaan ketidakmampuan. Padahal sabar yang paling afdol adalah sabar kita dengan keadaan kemampuan kita. Orang ketika tidak melakukan sesuatu karena dia tidak mampu, dia lemah, betul? Tapi ketika dia bisa menahan sesuatu padahal dia mampu, dia kuat, dia mulia. Makanya Nabi SAW memuji para lelaki. Nih ibu-ibu yang di belakang, mau tahu lelaki yang bagus itu seperti apa? Yang paling bagus kepada istrinya. Kenapa? Kok yang paling bagus kepada istrinya? Bukan yang paling rajin ke masjid, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena istrinya adalah makhluk terlemah yang ada di bawahnya. Ketika dia bisa berbuat baik kepada orang yang terlemah, dia berarti menunjukkan karakter aslinya. Lihat, seseorang itu diuji oleh Allah dengan dipasangkan dengan orang yang lemah. Ketika lelaki bisa menjaga akhlaknya, menjaga adabnya dengan istrinya, ini laki hebat. Makanya Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama istrinya. Masya Allah. Makanya Nabi akhirnya memberikan contoh, wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini yang paling baik di antara kalian. Aku yang paling baik terhadap keluargaku, keluarga istriku. Begitupun sama. Nabi SAW memuji orang yang bisa menahan dari menyakiti karyawannya, bawahannya, pembantunya, asistennya. Karena bawahan, karyawan, asisten, pembantu itu orang yang terlemah, yang di bawah dia. Ini bicara apa semua? Ini bicara sabar. Hakikat sabar, di mana dia memiliki kemampuan untuk menyakiti, kemampuan untuk menyerang,
tetapi dia tahan. Ini mulia. Ini mulia. Jelas jemaah? Makanya Nabi SAW bersabda, yang namanya sabar itu inda sadmatil ula, kesabaran itu ketika terjadinya, ini sabar yang dalam musibah, ketika terjadi kejadian yang pertama. Maksudnya ketika ada musibah, kita bisa menahan lisan dan perbuatan dari kata-kata dan perbuatan yang kufur atau yang buruk, itu sabar. Tapi kalau sudah berjalan sehari 2 hari, boleh jadi itu bukan sabar. Kenapa? Karena dia udah mulai, ya udah nggak ada pilihan lain, gitu kan? Enggak, itu bukan sabar, itu lemah. Tapi sabar itu kita sadar kalau kita itu punya kemampuan, kita punya pilihan untuk sabar atau untuk melawan, tapi kita pilih sabar. Nah, ini sabar yang diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Di dalam surat Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru. Terus latih bersabar. Jadi sabar itu bukan sifat yang kita bawa dari lahir, bukan. Sabar itu apa? Sifat yang kita latih. Harus dilatih. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kita mau lihat apa komentar Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Apa kata beliau? Artinya mereka diperintahkan agar bersabar di atas agama mereka yang telah Allah Azza wa Jalla ridhoi untuk mereka. Allah perintahkan kita untuk bersabar di atas agama ini, agama Islam. Berarti ketika kita memegang status sebagai seorang muslim, di situ ada hal-hal yang menguji kesabaran kita. Betul? Betul. Coba jamaah sekalian. Tadi jam 11.58 azan zuhur, betul? Kenapa teman-teman pilih datang ke sini? Padahal teman-teman punya pilihan kan? Nongkrong sambil makan. Betul? Sekarang jam 12.34. Teman-teman bisa tinggalkan ruangan ini, keluar, betul? Tapi teman-teman milih apa? Duduk di sini. Ini kesabaran. Teman-teman milih ini pasti ada yang dikorbankan, betul? Teman-teman milih sholat pasti ada yang dikorbankan. Di antara teman-teman pengorbanannya beda-beda. Mungkin ada yang mengorbankan lauk di kantin yang pasti bakal habis kalau dikejar habis kajian. Ya sudahlah, nggak apa-apa, cuman lauk. Ada mungkin yang mengorbankan, tahu nih hari Selasa ada kajian, daripada saya kepikiran makan siang di kantin, bawa lauk dari rumah, dibawa, ditepakin, dibawa ke sini supaya saya bisa fokus. Ini kan pengorbanan semua, dan ini butuh yang namanya kesabaran. Dan masing-masing di antara teman-teman jamaah yang hadir di tempat ini, pengorbanannya, kesabarannya beda-beda. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, kita diperintahkan untuk bersabar di atas agama Islam. Berarti menjalankan agama Islam butuh kesabaran. Baru sholat. Belum teman-teman perempuan yang di belakang, disuruh berjilbab, disuruh begini, disuruh begitu. Itu perlu kesabaran. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus biru. Kata Imam Hasan Al-Basri, di situ ada perintah bagi kita untuk bersabar di atas agama Islam, yang agama Islam itu yang Allah ridhoi. Sepakat ya? Berarti agama Islam ini pasti menuntut apa? Kesabaran. Karena teman-teman punya pilihan, sholat atau enggak. Enggak sholat enak, tapi teman-teman pilih sholat. Di situ ada memaksa diri, mengorbankan waktu, mengorbankan kenyamanan, pasti ada di situ. Baru sholat, belum yang lain. Belum berbakti kepada kedua orang tua tadi, belum tadi zikir, majelis, hadir di majelis ilmu, zakat, umroh, menikah. Nikah perlu sabar ya Pak ya? Mata dia yang jawab nikah siapa tadi? Nikah perlu sabar. Kita habis nikah bukan berarti sudah surga, enggak. Kita habis nikah di situ kita harus menafkahi,
Kita habis nikah, di situ kita harus memperbaiki diri karena kita menjadi tauladan bagi istri kita. Yang perempuan setelah nikah, dia menghadapi sikap suami laki-laki yang baru yang hadir, perlu sabar. Belum nanti sabar mengandung 9 bulan, belum nanti sabar mengasuh anak. Menikah ibadah, perlu sabar. Menikahnya ibadah, sabar menjalani ibadah pun itu ibadah, ibadah hati. Kita lanjut, kata Hasan Al-Basri. Jangan sampai mereka meninggalkan kesabaran dengan sebab senang atau susah. Kalau lagi senang, susah untuk sabar. Emang bisa Ustaz? Bisa. Betapa banyak orang kalau lagi susah, sholat itu nikmat rasanya. Doa itu benar dari hati. Ya Allah, benar-benar seperti curhat sama Allah lagi susah. Lagi banyak duit. Ini sholat duhur aja 4 rakaat kayak 4 jam. Ya Allah, lama banget. Habis salam, udah cabut buruan. Meeting klien A, meeting klien B. Hilang nikmatnya, betul? Seharusnya lagi senang atau lagi susah, kesabaran itu nggak akan bisa lepas dari kita. Kita harus mempertahankannya. Itu dituntut dari kita. Orang yang senang mempertahankan ibadah dengan sabar, orang yang susah bersabar dengan keadaannya dan bersabar tetap beribadah dalam keadaan susah. Nggak ada. Jadi nggak ada orang yang susah, orang yang senang pasti ibadahnya gampang. Orang yang susah ibadahnya susah. Nggak ada. Semuanya susah dalam beribadah karena semua ibadah menuntut kesabaran. Silakan teman-teman cek. Silakan teman-teman renungi bagaimana keadaan teman-teman dulu ketika lagi susah dengan sekarang serba mudah. Terlihat yang namanya ibadah butuh pengorbanan. Baik keadaan kita senang atau keadaan kita susah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kita lanjutkan. Sengsara atau sejahtera. Sehingga dengan kita diperintahkan untuk bersabar dan menjaga kesabaran di semua keadaan, susah atau senang, sengsara atau sejahtera, mereka bisa meninggal dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Ayo, siapa yang mau husnul khotimah? Yang mau husnul khotimah, hiasi diri dengan kesabaran. Orang yang terus bersabar dalam ketaatan itu yang disebut dengan istiqomah. Sehingga ketika kita bersabar dalam ketaatan, ajal datang kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan agar mereka menambah kesabaran menghadapi musuh-musuh yang menyembunyikan agama mereka. Ternyata kita menghadapi musuh kita ini juga kuncinya dengan kesabaran. Ada yang tahu musuh yang dimaksud ini apa? Ada yang tahu nggak? Siapa musuh kita? Ada yang tahu nggak? Hah? Siapa apa? Hawa nafsu 50%. Ada lagi? Sudah betul. Ada 2. Hawa nafsu. Ada lagi? Setan. Hawa nafsu internal, setan eksternal. Jiwa kita ini program dasarnya innan nafsala ammaratum bisu. Jiwa ini pengen jadi hawa nafsu yang enak-enak aja. Setannya ngebisikin. Makanya setan nanti ketika di akhirat, naudzubillah, kalau kita nanti nyalahin setan, mengkambing hitamkan setan di akhirat, apa kata setan ngomong? Saya ini nggak punya kuasa atas kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya cuman ngebisikin, cuman ngehasut, ya kalian yang memutuskan. Fala talumuni, jangan salahkan saya kata setan. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Kalian yang ngambil keputusan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian sekarang di neraka, kalian juga enggak bisa nolong aku di neraka kata setan. Nah, menghadapi hawa nafsu dan menghadapi setan dengan sabar. Contoh menghadapi hawa nafsu. Siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kata para ulama, kalau keindahan dunia 1/2 buat Nabi Yusuf seorang diri, 1/2 lagi itu dipakai untuk dunia dan isinya. Kita kalau melihat sunrise itu indah, itu tuh 1/2 yang dibagi-bagi. Tapi 1/2-nya keindahan buat Yusuf seorang diri.
Kalau sekarang kita ngelihat mudi-mudi kita terfitnah dengan ketampanan lelaki dengan mudahnya, apa jadinya kalau melihat Nabi Yusuf alaihissalam? Siapa artis yang paling tampan yang kita kenal? Itu tuh berapa persen dari setengahnya itu udah dibagi-bagi sama dunia dan seisinya itu. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah. Istri dari tuannya terfitnah dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sabar menghadapi godaan tersebut. Dan nanti kita bahas sabar itu ada sabar sebelum, ketika, dan sesudah. Nanti ada kita bahas insyaallah. Akhirnya Nabi Yusuf sampai harus dipenjara. Bukan karena Nabi Yusuf salah. Setelah Nabi Yusuf disidang, orang yang bijak dari lingkaran tuannya coba lihat bajunya. Kalau robek dari depan berarti Yusuf yang bermasalah. Kalau dari belakang ya berarti Yusuf nggak salah. Ternyata pasti lihat bajunya dari belakang robek. Langsung majikannya sadar, ini tipu daya kami. Nabi Yusuf menawarkan diri. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada aku harus jatuh kepada fitnah, kepada perbuatan, kepada maksiat. Tuh, ada orang ganteng lebih suka di penjara, nggak suka popularitas. Di penjara enak nggak jamaah? Nggak enak. Tapi Nabi Yusuf menukar ketaatan dengan kesabaran. Saya lebih sabar di penjara menghadapi ketidaknyamanan penjara. Ayo, di sini siapa yang sedang dalam perjalanan hijrah, terus mendapati ketidaknyamanan? Ustadz, dulu saya tidak berjilbab, sekarang saya berjilbab Ustadz. Saya jadi bahan omongan orang se-RT Ustadz. Baru se-RT, bukan belum di penjara kan? Nabi Yusuf untuk bisa istiqomah dan sabar harus di penjara. Ayo. Ini sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Syekh Salim bin Aid al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, di dalam kitab dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau juga mengatakan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman agar teguh di atas ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan dan ridho terhadap semua keputusan dan takdirnya Allah, dan mengalahkan musuh dengan kesabaran. Tuh lihat, mengalahkan musuh dengan kesabaran. Musuh kita yang pertama adalah apa? Hawa nafsu diri kita sendiri. Orang yang sabarnya tipis, dia akan mudah kalah dengan diri sendiri. Nah, nyambung kan? Makanya tadi kenapa Nabi bilang laki-laki yang baik itu laki-laki yang bisa mengontrol dirinya di hadapan istri, karena itu butuh sabar yang kuat. Bayangin loh teman-teman, kalimat cerai itu ada pada suami. Kalau suami yang sabarnya tipis, gampang cerai, selesai. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya, Nabi cuma diam. Selagi bukan bengkok yang berbau keimanan atau kekufuran, ya sudah. Ini laki-laki. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai pergi ke pojokan masjid, diem di masjid, lagi ribut sama istrinya. Padahal Ali bin Abi Thalib gladiator, badannya kuat, enggak sampai nampar istrinya. Ya sudah. Khairukum li ahli, karena dia punya sabar. Dikalahkan musuh internalnya dia, itu dikalahkan. Nanti kita lewat gimana mengalahkan musuh eksternal kita, yaitu siapa? Syaitan. Nah, kedudukan kesabaran di dalam agama Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang pertama, setiap derajat yang tinggi dan setiap kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah dari kesabaran. Sekarang kita pakai kebalikannya. Berarti kalau kita tidak mendapatkan kedudukan, atau kita merasa hidup kita kok sepertinya enggak atau kurang keberkahannya, boleh jadi kesabaran kita kurang.
Saya kurang sabar apa Ustaz? Mungkin kita sabar dalam menerima takdir, tapi kita tidak sabar dalam meninggalkan maksiat. Mungkin kita orang baik, dihina sama teman kita sabar, di ini kita sabar, kita enggak ini, ada musibah kita sabar, sakit kita sabar. Iya, itu sisi sabar yang ketiga. Ada sisi sabar yang kedua, apa itu? Meninggalkan maksiat. Kita enggak sabar itu. Sedikit melihat iklan aurat, wah cakep nih. Nah, itu kan enggak sabar. Begitu ada iklan aurat, astagfirullah, geser cepat segera. Meninggalkan keharaman perlu kesabaran. Lagi nongkrong sama teman-teman ini mulai gibah A, gibah B, gibah C. Enggak, astagfirullah. Udah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya kan? Coba, kebanyakan kita kan enggak sabar itu. Asik ya ngomongin si A. Emang A gimana? A tuh gini tau enggak? Ya udah. Enggak sabar. Betul? Makanya di sini setiap kesabaran atau setiap derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat atau keberkahan di kehidupan dunia atau akhirat itu buah dari kesabaran kita. Berarti kebalikannya, kalau kita merasa hidup kita ini kurang baik, derajat kita ini nggak naik, boleh jadi karena kesabaran kita tipis. Ingat, kesabaran ada 3 jenis. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan atau meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga apa? Sabar menghadapi ketentuan dan keputusan yang kita sebut dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ayo masing-masing koreksi. Kita udah bagus di sabar yang mana? Oh, yang ini udah bagus. Ayo, sabar yang 1 dan 2-nya dikuatkan. Kita udah bagus nih sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi kadang nih kalau kita gibah asyik. Kalau kita ngatain orang asyik. Nah, berarti sabar meninggalkan larangannya masih lemah. Ayo dinaikin lagi. Supaya apa? Derajat kita naik, hidup kita berkah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 137, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Bani Israil, angkatan-angkatan yang masih baik, yang masih soleh, sama Allah mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Sabar menerima takdir, sabar nurut sama Nabi Musa, sabar meninggalkan larangan-larangan yang Nabi Musa larang. Makanya Allah sempurnakan kenikmatan dan keberkahan bagi mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kedudukan kesabaran. Semua ibadah kadar pahalanya tertakar kecuali kesabaran. Maka tadi saya bilang sabar ini bagian dari ibadah. Puasa ada takarannya, sholat ada takarannya, tapi sabar unlimited, gak ada takarannya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah. Bagi yang berbuat kebaikan di dunia ini, mereka akan mendapatkan satu kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Adapun orang yang sabar, bukan satu sama dengan satu, tapi orang yang sabar yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Mereka diberikan imbalannya tanpa takaran, tanpa timbangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesabaran mendatangkan keberkatan yang sempurna dan rahmat Allah. Mirip dengan yang pertama tadi. Mungkin kesulitan tidak hilang dari kita karena rahmat Allah kurang dari kita. Jemput dengan sabar. Jemput dengan sabar. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris sabirin." Kita pasti akan uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan di harta, kekurangan di jiwa, dan kekurangan di makanan. Wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, kalau mereka tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menghibur diri mereka dengan kata-kata, kami ini milik Allah dan kami nanti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Mereka mendapatkan salawat dari Allah.
Makna salawat dari Allah adalah Allah merahmati mereka, Allah memberkahi mereka, dan Allah banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Keberkahan ini kita butuhkan. Boleh jadi jamaah, kesuksesan jamaah hari ini, kemudahan jamaah hari ini, itu berkat kesabaran orang tua jamaah. Mungkin jamaah ibadahnya lemah, gak sekuat orang tua. Mungkin orang tua tahajudnya kuat meninggalkan keharaman, kuat sabar menghadapi ujian-ujian. Allah berikan kesabaran. Allah berikan kesabaran bagi mereka, akhirnya Allah berikan keberkahan bagi mereka. Dan keberkahannya itu berupa kesuksesan anak-anak mereka. Bayangkan, masa tua pikirannya ringan, anaknya ada 10, semuanya sukses. Gak harus sukses duniawi, tapi semuanya layak hidup, semuanya punya rumah, semuanya punya penghasilan, semuanya genah hidup. Ini kan keberkahan di masa tua, betul? Gimana jadinya jamaah? Jamaah kaya, raya di masa tua, tapi anak yang satu di Nusa Kambangan, anak yang satu di Cililitan. Istri, ya Allah, gak genah, nyusahin, istri gak solehah. Kasus datang silih berganti. Masa tua begini, berkah seperti ini, ya kan? Makanya boleh jadi genahnya orang tua kita di hari ini, dengan Allah buat hidup kita sekarang layak dan normal, itu boleh jadi buah kesabaran orang tua kita. Allah bersolawat untuk orang tua kita. Makanya Allah buat ketika mereka muda diberkahi, dan ketika mereka tua diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Bentuk rahmat dan berkahnya masa tuanya, masa tua yang indah. Jamaah mau masa tua yang indah, keberkahan dalam hidup. Ayo, sabar, jemput rahmat Allah dan sholawat dari Allah dengan apa? Sabar. Nabi Muhammad SAW ketika di tahun ke-10 dari kenabian beliau, istri tercinta meninggal, paman tercinta meninggal. Sebagai manusia, beliau berikhtiar, beliau pindah ke Taif. Siapa tahu penduduk Taif akan beriman kepada Nabi Muhammad dan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang Quraisy. Ternyata prediksi Nabi SAW meleset. Orang Taif justru perbuatannya tidak jauh beda, bahkan lebih buruk daripada orang-orang Quraisy. Nabi disitu berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Nabi disitu mulai menata hati. Nabi disitu mulai menguatkan sandaran kepada Allah. Dan di bagian potongan doanya Nabi berkata apa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku terima semua ketentuanmu. Lihat, sabar kan? Selagi itu tidak mengandung, tidak mengundang murkamu ya Allah, aku gak peduli. Aku akan jalan terus ya Allah. Subhanallah. Diberkahi. Di tahun ke-11 beliau bertemu dengan orang Madinah. Di tahun ke-12 orang Madinah membaiat beliau. Di tahun ke-13 Nabi hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrahnya kita tahu tidak karpet merah, ya kan? Di malam Nabi ingin hijrah, orang Quraisy bersekongkol ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah keluarkan Nabi Muhammad dari setiap masalah dengan jalan keluar yang Allah berikan. Kita pun sama. Ketika Allah memberikan kepada kita rahmat, ketika Allah memberikan kepada kita sholawat untuk kita, bukan berarti tiba-tiba rumah jamaah kejatuhan emas 1 kilo dari langit. Bukan. Tapi apa? Dari setiap masalah Allah keluarkan jamaah dengan caranya yang terbaik. Bukan ketika Nabi berdoa kepada Allah di tahun ke-10 langsung tiba-tiba penduduk Arab semuanya beriman kepada Nabi. Enggak. Allah buat harus menjadi 3 tahun dulu. Di tahun ketiga Nabi harus hijrah dan seterusnya. Tapi keberkahan datang di kehidupan Nabi SAW. Itu jemaah.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna sabar adalah menahan jiwa agar senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjaga ketaatan terus menerus. Ini makna sabar. Jadi kalau kita sabar tapi kita jauh dari ketaatan kepada Allah, itu bukan sabar yang sebenarnya. Kita bisa sabar menerima musibah, tapi kita gak bisa sabar menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Itu bukan sabar. Loh Ustadz, kok bisa? Iya, karena boleh jadi orang yang gak sabar untuk menjalankan ketaatan, tapi kok dia bisa sabar menerima musibah, boleh jadi ketika dia menerima musibah itu dia bukan sabar, tapi apa? Lemah. Ya wis lah, gak ada pilihan lagi, mau gimana lagi? Ini bukan sabar, ya kan? Seperti yang tadi kita bilang, sabar itu bukan lemah, bukan. Sabar itu kemampuan jiwa, kemampuan diri kita menahan diri dengan adanya kemampuan. Itu sabar. Kita mampu buat berkeluh kesah, tapi kita tahan. Oke. Makanya di sini sabar itu apa? Menjaga jiwa agar taat kepada Allah secara terus-menerus, memperhatikannya dengan cara ikhlas, memperbaiki ketaatan dengan ilmu, dan mencegah jiwa dari perbuatan maksiat. Tuh. Selalu taat, lakukan ketaatan, hindari kemaksiatan, dan menguatkan jiwa agar senantiasa tegar dalam menghadapi gempuran syahwat dan melawan hawa nafsu, serta ridho dengan qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla tanpa keluh kesah. Itu dia. Jadi sabar itu gak bisa kelihatan. Sabar itu amalan hati. Contoh, A kena musibah, B kena musibah. Saya nih yang melihat A sampai kena musibah, saya gak tahu mana yang sabar. Boleh jadi B ini dia gak sabar, kelihatannya diem itu bukan sabar. Boleh jadi dia diem, hatinya, ya Allah, mana keadilanmu ya Allah, aku udah sholat, aku udah bayar zakat, kenapa aku begini? Gak sabar dia. Tapi di hadapan saya dia diem. Yang A diem, sama-sama diem, tapi yang A hatinya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Allah, aku terima semua keputusanmu ya Allah. Mohon ya Allah, jadikan musibah ini penghapus dosaku, pengangkat derajatku. Makanya Nabi SAW mengajarkan Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Aku ini milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Ya Allah, gantikan musibahku dengan yang lebih baik dari musibahku ya Allah. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa Pak yang tega ninggalin anak istri di tempat antah berantah? Nabi Ibrahim. Puluhan tahun lamanya menunggu kehadiran seorang anak. Allah berikan Ismail. Ismail masih menyusui. Allah perintahkan untuk meletakkan Ismail dan ibunya di tempat antah berantah. Dibawa istri sama anaknya, ditaruh, diletakkan perbekalannya. Segera Ibrahim berpaling. Ketika Ibrahim berpaling, Hajar berkata, di sini kau tinggalkan kami wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim gak jawab dan gak menoleh ke belakang. Kata para ulama, sikap Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu agar hati beliau tidak tersentuh, tidak merasa iba. Kalau nanti hatinya iba, nanti beliau akhirnya bermaksiat kepada Allah. Ya udah deh, pulang lagi, saya nggak tega melihat kalian. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Ditanya lagi sama Hajar, di sini kau tinggalkan kami wahai Ibrahim. Nggak dijawab, nggak ditoleh juga Hajar. Di sini Hajar sadar, Ibrahim ini lelaki soleh. Ibrahim ini nabi. Ibrahim ini nggak mungkin zalim sama anak dan istrinya. Ini pasti sesuatu. Nabi Ibrahim meletakkan saya dan anak saya di sini sesuatu. Makanya pertanyaan ketiga dirubah. Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Di situ Ibrahim berhenti dan menjawab pertanyaan Hajar. Naam, ya, ini perintah Allah. Di situ Hajar tenang, sudah. Tenang tapi gelisah, sabar.
Lihat kalimat yang keluar dari Hajar apa? Bukan kata-kata mengeluh kepada Allah, bukan. Tapi kata-kata yang menghibur diri, menguatkan diri dia dan menguatkan suaminya Ibrahim. Idzan lan yudayyana Allah. Kalau ini perintah Allah, saya sabar. Kamu juga harus sabar. Karena Allah gak akan menyia-nyiakan kita. Ya Allah. Sama kan kayak teman-teman meninggalkan perkara yang haram. Enak nih, tapi haram. Cuan nih, tapi haram. Ayo, gunakan kalimat Hajar tadi untuk menguatkan sabar kita. Enggak, saya gak mau ini haram. Lan yudayya'an Allah. Allah gak akan menyanyiakan kita kalau kita sabar meninggalkan yang haram. Kalau kita sabar taat sama Allah, Allah gak akan menyanyiakan kita. Terus Ibrahim berjalan sampai di atas bukit. Ibrahim baru berani noleh ke belakang. Dilihat ke belakang, di bawah di sana kecil titik anak sama istrinya di bawah sana. Ibrahim sedih, berat menjalankan perintah Allah ini, berat bagi Ibrahim. Ini perintah berat. Dan bagi Hajar menerima takdir menjadi istri seorang nabi juga berat. Ibrahim hanya bisa berdoa kepada Allah. Di antara doa-doanya apa? Ya Allah, jadikan hati-hati manusia terpaut datang ke tempat ini ya Allah. Berikan mereka rizki ya Allah dari buah-buahan ya Allah. Kota Mekah sekarang Pak, batu. Orang miskin aja bisa minum susu Pak. Buah-buahan yang gak tumbuh di batu ada di kota Mekah Pak. Apa? Delima, anggur ada, pisang aja ada di sana. Rambutan yang tumbuh di Indonesia ada di sana, dijual. Orang Mekahnya bisa beli Pak rambutan. Ya kan? Subhanallah. Doa Nabi Ibrahim. Kita pun sama. Ketika kita ingin menguatkan sabar kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bisa tiru sunnahnya Nabi Ibrahim, doa. Nih bapak nih ya, di rumah istrinya dalam hati, ya Allah jadikan dia istri yang salehah. Ya Allah jadikan dia istri yang berbakti ya Allah. Doa. Saya gak mau marah sama dia, saya gak mau. Doa. Ibu-ibu di belakang, dari suaminya kurang misalnya uang dapurnya, sebelum marah-marah doa. Mendapati sikap suaminya yang kurang baik, doa. Ya Allah yang merintahkan saya untuk berbakti sama suami Engkau ya Allah. Tapi aku dapati suami saya kurang perhatian, apa dan seterusnya. Mungkin ini hanya perasaan saya ya Allah. Ya Allah jadikan saya istri yang salehah. Jadikan anak saya anak yang berbakti. Jadikan anak saya anak yang bisa menambah pahala untuk saya ketika saya sudah meninggal ya Allah. Minta sama Allah Bu, Pak, minta sama Allah. Sehingga nanti akhirnya fokus bapak dan ibu ini enggak kepada masalah. Fokusnya apa? Ke doa tadi. Apa sih paling kan istri kita kan ngoceh itu kalau kita pulang malam, ya kan? Apa misalnya, atau perasaan cemburunya dia saja, mungkin uang kita terlalu banyak ngasih ke adik kita, ngasih ke kakak kita, begitu kan? Padahal kita juga udah ngasih dia mobil, gitu kan? Kita ngasih ke adik kita mobil, ya wajar ini adik dia butuh misal. Marah-marah dia sabarin dulu, ya udah. Jangan dibalas. Dasar istri nggak tahu bersyukur. Berantem nanti akhirnya. Tahan dulu, ya kan? Sabar. Tapi berdoa. Jadi istrinya lagi begitu, berdoa, ya Allah. Udah mah, udah. Nah, gini mah, gitu kan adem. Nggak saling lempar-lemparan api akhirnya. Jelas, jemaah. Di dalam kita bersabar kita bisa memanjatkan doa. Maka macam-macam sabar jamaah tadi seperti yang disebutkan ada 3 macam. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kelarangan, dan sabar dalam apa? Sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panjang ini, poin-poinnya panjang dan saya nggak mungkin menyampaikan semuanya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang lebih tepat kita bisa membedahnya secara dalam, ya. Karena para nabi dan rasul kalau kita lihat kisahnya mereka itu, ketika mereka menjalankan kesabaran, ada yang sabar dalam ketaatan, kisahnya Allah abadikan di Al-Quran. Ada yang sabar meninggalkan larangan seperti Nabi Yusuf,
Allah abadikan dalam Al-Quran kisahnya. Ada nabi yang sabar menerima takdir, seperti Nabi Ayyub menerima takdir penyakit, ya kan? Allah abadikan kisahnya di Al-Quran. Jadi sabar itu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, sabar dalam menerima takdir ini kaitannya erat dengan keyakinan kita bahwasannya Allah yang mengatur alam semesta. Itu kaitannya erat. Semakin kita terlalu percaya diri dengan diri kita, semakin kita tipis untuk bisa menerima takdir. Orang yang kalau dia ini strateginya terkenal jitu, usahanya selalu sukses, itu biasanya dia nggak bisa menerima kenyataan. Aku nggak bisa percaya kenapa bisa gagal. Ya kan? Dia lupa kalau Allah ini Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta. Makanya kan kita diperintahkan apa? Untuk tawakal. Dan jangan lupa mengucapin apa? Insya Allah, kalau Allah berkehendak. Gitu kan? Jadi kalau teman-teman yang sekarang gagal dalam apapun itu, mungkin ada yang pernah punya pengalaman gagal dalam berumah tangga, gagal dalam mendidik anak, gagal dalam berusaha, gagal. Jangan berkecil hati. Itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Imani itu sebagai sebuah kekurangan kita sebagai manusia, dan yang ada sekarang perbaiki, dan perbaiki. Lakukan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin jamaah yang dirahmati oleh Allah yang dapat bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab sebelum kita tutup kajian ini. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sudah ini ya. Baik. Baik, jamaah sekalian. Closing statement penutupan kita pada perjumpaan siang hari ini adalah ulul azmi minar rusul, nabi-nabi dan rasul-rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam kehidupan mereka. Mereka sama seperti kita. Mereka diperintahkan oleh Allah, mereka dilarang oleh Allah, mereka pun menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Namun kesabaran mereka Allah abadikan kisahnya, Allah puji mereka karena kesabaran mereka. Dan mereka sabar itu bukan mereka bawa dari lahir, tapi mereka latih. Isbiru wa sabiru. Maka kita pun sama. Kita latih diri kita. Kita latih diri untuk terus bersabar. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menerima kenyataan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kesabaran kita, dan ketika kita terus melatih diri bersabar, ajal datang kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini saya mohon maaf, dan jika ada yang benar dari apa yang saya sampaikan itu milik Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.